Korupsi tidak sama dengan budaya. Kata korupsi tidak pernah asing rasanya di segala bidang kehidupan sekolah, rumah, kantor, tua atau muda, pria dan wanita, kaya ataupun miskin, siapa saja dan di mana saja. Saat niat berpadu dengan kesempatan, disitulah korupsi terjadi. Tak peduli susah dan sedihnya orang lain yang difikirkan, hanya nafsu akan harta dan tahta. Sedikit demi sedikit sifat kemanusiaan mulai pudar hanya karena uang, uang, dan uang. Namun semuanya belum terlambat. Korupsi masih bisa kita kurangi, masih bisa kita lawan, dan masih bisa kita basmi. Inilah kebiasaan-kebiasaan kecil yang mempresentasikan sebagai korupsi. 1. Menyepelekan uang kembalian. Kamu pernah diminta orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di toko, kemudian terdapat uang kembalian. Tak jarang kamu tidak mengembalikan karena beranggapan bahwa itu upah kamu, atau beranggapan itu uang orang tuamu atau saudaramu, atau karena nominalnya kecil. Percayalah, sekecil apapun nominalnya dapat dikategorikan sebagai penggelapan. Kedua, sering datang terlambat. Datang terlambat nampaknya sudah jadi kebiasaan buruk yang dimaklumi dan dianggap wajar. Bahkan banyak yang sengaja datang terlambat karena enggan menunggu. Padahal kebiasaan seperti ini merugikan banyak orang karena mereka jadi harus membuang-buang waktu hanya untuk menunggu kamu. Yang ketiga, sengaja membesarkan biaya hidup di perantauan. Misalnya, uang kuliah dan biaya hidup di perantauan dalam 1 bulan sebenarnya hanya 3 juta, tetapi kamu meminta uang kepada orang tuamu 4 juta. Mungkin kamu gunakan untuk membeli skincare, pakaian, atau nongkrong. Selain memberatkan beban orang tua, hal ini juga tidak baik dan tidak patut dijadikan kebiasaan. Keempat, menggunakan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi. Mungkin di antara kamu pernah menggunakan fasilitas bersama, seperti kendaraan kantor, laptop, mesin print, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Perlu kamu ketahui, hal ini sebenarnya termasuk tindakan korupsi, karena barang-barang yang kamu gunakan tersebut terdapat hak orang lain. Kelima, melakukan plagiarisme adalah contoh kecil korupsi. Plagiarisme adalah menjiplak karya milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dan diakui sebagai milik sendiri. Jika pernah melakukannya, kamu perlu segera menghentikan kebiasaan itu karena hal ini melanggar milik orang lain. Entah perbuatan itu kecil atau besar, tapi tetaplah korupsi. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa jadi bibit untuk melakukan tindakan korupsi besar loh. Semoga kamu tidak melakukannya ya. Hidup cerdas dan anti korupsi. Korupsi itu bukan rezeki. Dan hentikan korupsi mulai dari sekarang dan budayakan anti korupsi. Oke?